Halo, saya Irfando, mahasiswa Universitas Internasional Batam. Saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya yang berjudul Apa Perbedaan Agen dan Distributor. Apa perbedaan dan pengertian agen dan distributor? Apa perbedaan antara agen dan distributor? Secara prinsip, keduanya adalah kepanjangan tangan dari prinsipal atau perusahaan dalam melakukan pemasaran produk prinsipal. Apakah ada ketentuan yang mengatur hal ini? Tentu saja agen dan distributor diatur di Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 MDAK per 3 2006 tahun 2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan atau jasa Permendak 11 2006. Agen. Apa pengertian dari agen? Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal, berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Ciri-ciri agen apa saja? Yang pertama, jumlah barang yang dijual oleh agen umumnya lebih kecil dari distributor. Kemudian, wilayah pemasaran agen tidak begitu luas. Sistem pembelian barang atau jasa dari distribusi dapat dilakukan dengan cara beli putus atau sistem komisi. Biasanya, agen tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen. Agen dapat membuka peluang bagi reseller kepada pihak lain. Agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Kemudian jenis-jenis agen. Yang pertama adalah agen penunjang. Agen penunjang adalah suatu kelompok agen yang dikhususkan untuk kegiatan dalam beberapa aspek pemindahan barang dan jasa. Yang kedua adalah agen pelengkap. Agen pelengkap yaitu sebuah kelompok agen yang berfungsi dalam melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang dengan tujuan untuk memperbaiki jika ada kekurangan. Distributor. Apa pengertian dari distributor? Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai. Tugas-tugas dari distributor apa saja? Yang pertama, memasarkan produk. Kemudian menuliskan informasi produk, melakukan sortir produk, manakah produk yang baik dan kurang baik, itu akan disortir oleh distributor tersebut. Kemudian pengangkutan produk dan menjual produk dengan harga yang kompetitif. Kemudian membeli produk dari produsen. Perbedaan agen dan distributor. Yang pertama adalah agen menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal, sedangkan distributor bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Di sini dijelaskan bahwa distributor yang membeli barang dari satu prinsipal sudah memiliki hak penuh untuk menjual, menyalurkan produk yang telah dibeli oleh prinsipal. Dan kemudian agen hanya menjual barang tanpa membeli produk dari prinsipal tersebut. Agen mendapatkan komisi dari hasil penjualan barang atau jasa kepada konsumen, sedangkan distributor mendapatkan laba dari selisih harga pembelian dari produsen dengan harga penjualan kepada konsumen. Dalam hal keagenan, barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen, sedangkan dalam distributor barang dikirim dari prinsipal ke distributor, lalu kemudian ke konsumen. Dalam transaksi keagenan, pembayaran harga langsung dari konsumen kepada prinsipal, sedangkan dalam hal distribusi, distributor yang menerima langsung pembayaran. Kemudian jenis-jenis distributor. Yang pertama adalah perusahaan distributor barang. Perusahaan distributor jenis ini memasarkan produk yang memiliki wujud fisik
Perusahaan distributor barang bekerja dengan cara membeli barang dari produsen dalam jumlah yang besar, kemudian produk tersebut akan disalurkan ke pedagang. Kemudian yang kedua, perusahaan distributor jasa. Perusahaan distributor jenis ini melakukan produk berupa jasa. Biasanya perusahaan distributor jasa menyalurkan produknya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Yang ketiga adalah perusahaan distributor perorangan. Untuk memahami perusahaan distributor jenis ini, biasanya perlu diperhatikan alur perusahaan MLM atau multi level marketing. Kemudian, apa itu prinsipal? Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk satu agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan atau jasa yang dimiliki. Kemudian, prinsipal produsen terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah prinsipal produsen. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk berbadan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, atau distributor sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen untuk melakukan penjualan barang atau jasa. Kemudian prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, atau distributor sesuai kewenangan yang diberikan prinsipal produsen. Saya akan membahas satu produk prinsipal, yaitu produknya Coca-Cola. Prinsipal Coca-Cola akan menggunakan agen yang akan memasarkan produk dari Coca-Cola itu hanya pemasaran, dan kemudian dari agen tersebut langsung menjual ke konsumen dan objek yang dijual masih milik prinsipal. Kemudian jika Coca-Cola menyalurkan barangnya melalui distributor, maka distributor akan membeli produk Coca-Cola dan distributor langsung menjualnya kepada konsumen melalui pemasaran menjual atau menjualnya sendiri kepada konsumen, dan pada biasanya konsumen yang membeli produk dari distributor Coca-Cola bisa dijual kembali kepada konsumen lainnya. Kemudian jika jual beli melalui agen, garansi dan tanggung jawab masih ada pada prinsipal, dan harga yang dijual ditentukan oleh prinsipal dan agen mengambil untung dari komisi penjualan. Sedangkan distributor mengambil barang dari prinsipal dalam jumlah banyak, garansi ditanggung oleh distributor dan harga biasanya ditentukan oleh distributor juga. Sekian persentase dari saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.